mengapa orang-orang itu kalah dengan media sosial sehingga terjadi fenomena brain rot? Oke, pertanyaan yang mendasar ya. Setiap pertanyaan mengapa itu penting. Simon Sinek itu sampai buat buku Start with Why, mulai dengan mengapa. Anda tadi juga memulai pertanyaan dengan mengapa. Jadi pertanyaan ini membuat kita berpikir. Pertama, ada dua kata kunci ya, bahwa kalah, kemudian media sosial. Media sosial ini sebenarnya alat. Tetapi dengan kalimat mengapa kita kalah dengan media sosial atau oleh media sosial, dia berubah dari sebuah alat menjadi subjek. Sedangkan manusianya yang memang sejatinya adalah subjek justru menjadi objek. Mengapa itu terjadi? Ya kan? Itu yang sebenarnya yang Anda maksud kan? Betul. Mengapa manusia membuat media sosial tapi kemudian manusia dikalahkan? Atau bahasa lainnya diperbudak oleh media sosial. Nah, gitu ya. Ya. Kenapa itu terjadi? Pertama, karena kita gagap terhadap teknologi. Kita tidak mengerti bahwa sebenarnya yang namanya teknologi itu alat. Dan yang namanya alat kita gunakan seperlunya, sebaiknya, sewajarnya. Dan kita tahu, jangankan sebuah alat, ketika orang makan dan minum secara berlebihan pun pasti akan ada dampak yang negatif yang dia akan alami. Begitu juga dengan penggunaan alat. Dan ketika manusia gagal atau gagap melihat teknologi, maka seperti itu. Dia akan menjadi inferior dibandingkan teknologi itu. Ya, artinya apa? Mestinya dia butuh bersosialisasi secara langsung, dia malah merasa butuh bersosialisasi di alam digital secara terus-menerus. Di dunia maya. Di dunia maya. Maka banyak kita temukan anak muda yang di dunia maya aktif sekali, tapi dalam kenyataan ketemu orang dia tidak bisa menyapa, apalagi berinteraksi, berkomunikasi. Itu yang pertama terjadi. Jadi manusia inferior terhadap teknologi. Bahasa sehari-harinya gagap terhadap teknologi. Nah, ya. Yang kedua, ketika teknologi maju, langkah yang harus dilakukan oleh kita adalah memperkuat langkah untuk lebih unggul dari teknologi itu, dari sistem dan cara berpikirnya. Bukan diperalat ya. Bukan lebih rendah atau malah tertinggal dan mengejar-ngejar tapi tidak pernah mampu untuk sampai. Nah, bagaimana langkah tepatnya atau langkah konkretnya? Ketika media sosial itu menguasai kehidupan manusia, maka cara berpikir kita itu harus pertama ada jarak tuh. Ada cara berpikir distantif namanya. Jadi kita mengambil jarak dengan realitas itu. Jangan kemudian kita masuk larut terseret dan kemudian sudah tidak tahu sampai di mana kita berada. Padahal kita punya tujuan dalam kehidupan ini, tapi lupa gara-gara media sosial. Jadi ambil jarak. Apa sebenarnya media sosial ini? Bagaimana mestinya saya menggunakan secara maksimal dan seperti apa cara yang terbaik agar dengan media sosial saya semakin produktif, saya bisa bermanfaat, saya dapat menghadirkan kebaikan-kebaikan dan pada saat yang sama bisa menciptakan lingkungan digital yang positif. Nah, itu langkah yang harus disadari. Jadi kita harus lebih unggul secara sistem berpikir dibanding media sosial. Tapi apakah itu mudah? Tidak. Karena memang media sosial itu didesain juga memperhatikan aspek psikologi. Jadi di situ dibuat tombol like, tombol komen, sehingga kalau kemudian cara berpikir kita kalah dari sistem media sosial itu, maka yang ketika seseorang atau kita memposting sebuah status, yang kita nantikan adalah setelah itu berapa like, siapa yang komen, mana komen yang harus saya balas cepat, mana yang pura-pura dilambatkan, nah misalnya kayak gitu. Nah itu karena kita kalah dari sistem berpikir media sosial itu sendiri. Nah yang ketiga, supaya kita menang dari media sosial, kita harus
punya produktivitas yang jauh lebih unggul daripada nongkrong terus-menerus di media sosial. Istilahnya apa? Scrolling ya. Scrolling. Kita ubah itu dari scrolling media sosial menuju scrolling lembar demi lembar atau halaman demi halaman buku. Menarik. Baik buku langsung maupun buku digital. Kalau itu kita lakukan, maka ketika kita ketemu media sosial, kita akan menghadirkan konten yang positif. Kita akan berselancar di media sosial layaknya peselancar di tengah gelombang yang tinggi. Bukan kemudian kita menjadi ikan mati yang dibawa oleh arus entah kemana dan kita tidak pernah tahu ujungnya di mana. Seperti itu. Menarik.